muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istrinya dengan baik, istrinya taat terhadap suaminya, selama tidak diperintah terhadap suatu kemaksiatan, maka disitulah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Rasulullah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang perempuan rajin sholat 5 waktu, puasa, taat terhadap suaminya, bisa menjaga kehormatannya, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Suatu saat ada segolongan perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau kalangan laki-laki ada namanya jihad, di mana kalau mereka berperang, pulang dalam keadaan hidup mendapat pahala, kalau mati statusnya mati syahid. Adakah untuk kalangan perempuan pahala yang menyamai itu semua, yaitu ta'atu azwajihinna yaitu taat terhadap suaminya dan melayani keluarganya, itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Wallahu azizun hakim, fi mulkihi hakim, fi ma dabbarahu li khalqihi. Allah maha bijak atas apa yang pengaturan Allah terhadap makhluknya. Pasti ada hikmah dari setiap episode kehidupan yang kita jalani, karena kullu syai'in la yakhruju min hikmatillah, segala sesuatu tidak akan keluar dari hikmahnya Allah. Allah maha hakim, maha bijak. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja in dhanna ayyuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. At-talaqu ay at-tatliq alladhi yuraji'u ba'dahu marratani ay isnatani fa imsakun ay fa'alaikum imsakuhunna ba'dahu bi an turaji'uhunna bi ma'rufin min ghairi idrar aw tasrihun ay irsalun lahunna bi ihsan wa la yahillu lakum ayyuhal azwaj an ta'khudhu mimma ataitumuhunna minal muhur syai'an idza talaqtumuhunna illa ayakhofa az-zawjani alla yuqima hududallah ila ya'tiya bima khaddahu lahuma minal hukum wa fi qira'atin yukhafu bil bina'i lil maf'ul fa alla yuqima badalu istimalin min ad-dhamir fihi wa quri'a bil fawqaniyati fil fi'laini. At-talaqu marratani, tolak raj'i itu 2 kali, kalau sudah 3 kali itu namanya tolak bain. Tolak bain itu kalau kepingin rujuk lagi ya harus sudah menikah dengan orang lain, sudah pernah berhubungan suami istri dengan orang lain dan terpisah baru bisa kembali. Itu namanya tolak bain. Itu kalau sudah 3 kali. At-talaqu marratani, kalau masih 2 kali itu namanya raj'i. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih nafsaha minal mal liyutlikaha ay la kharaja ala zawji fi akhdihi wala zawja fi bazlihi. Tilka hududullah fala ta'taduha ay al-ahkam al-mazkurah wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du ay az-zawj ba'da sintaini
fala tahilu lahu min ba'du ba'da talqatis salisah hatta tankiha tatazawwaj zawjan ghairah wa yata'uha kama fil hadis rawahu asy-syaikhani. Fa in dallaqaha ay az-zawj as-sani fala junaha alaihima ay yataraja'a ay az-zawjah wal zawjul awwal ay yataraja'a ila nikahi ba'da inqida'il iddah. In dhanna yuqima hududallah wa tilka hududullah wa tilka al-mazkurat hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun yatadabbarun wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna qarubna inqida'a iddatihinna fa amsikuhunna bi an turaji'uhunna bi ma'ruf min ghairi dararin aw sarrihuhunna bi ma'ruf utrukuhunna hatta tanqadi iddatuhunna wa lam tumsikuhunna birraj'ah diraran maf'ulun lahu li ta'tadu alaihinna bil ilja ilal iftida wa tatliq wa tatwilil habsi wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah bi ta'ridiha ila azabillah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa mahzu'an biha bi mukhalafatiha wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Di sini ditafsiri bil Islam, yaitu pertolongan dengan masuk Islam. Maka a'dzamun ni'am, nikmat yang paling luar biasa ketika kita dititahkan oleh Allah mengugemi iman dan Islam. Maka bagaimana agar keimanan keislaman itu bisa kita jaga sepanjang hayat. Wa ma'anzala alaikum minal kitab, yang termasuk nikmat lagi yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil nabiyina Muhammadin nabiyya wa rasulah wal hikmah ma fihi minal ahkam ya'izukum bihi bi an tashkuruha bil amali bihi. Jadi bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Saking pentingnya takwa, kapan hari Jumat selalu diingatkan oleh Pak Khotib kepada para jamaah Jumat. La yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya Allah Maha mengetahui. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azkalakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna in qadat iddatuhunna fala ta'duluhunna khitabun lil awliya ay tamna'uhunna min ayyankihna azwajahunna al-mutalliqina lahunna li'anna sababa nuzuliha anna ukhta Ma'qil bin Yasar talaqaha zawjuha fa'arada ayyuraji'aha famana'aha Ma'qil bin Yasar kama rawahu al-Hakim. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf ay al-azwaj wan nisa bainahum bil ma'ruf syar'an dzalika ay an-nahyu anil udal yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir li'annahu al-muntafi' bih dzalika ay tarkul udal azka ay khairun lakum wa athhar lakum walahum lima yukhsha 'ala zawjaini minar ribati bisababil alaqah bainahuma wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu ma fihi al-maslahah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita, wa antum la ta'lamun, dan kau tidak mengetahui. Fattabi'u amrahu, maka ikutilah perintah Allah.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidun bi waladiha wala mauludu lahu bi waladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in aradu fisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Nah, seorang perempuan hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun. Amaini kamilaini sifatun mu'akkidah dzalika liman arada ayyutimma ar-rada'ah wala ziyadata 'alaihi. Bagi orang yang mau menyempurnakan menyusui tidak lebih dari 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun disape ya. Tapi ya orang macam-macam, kadang masih kecil juga tidak bisa menyusui, harus pakai susu apa itu yang lain. Nah, itu susu kaleng, Bang. Nah, gitu ya, wala ziyadata alaihi. Wa 'alal mauludi lahu ay al-ab rizquhunna it'amul walidat wa kiswatuhunna 'alal irda idza kunna mutallaqat bil ma'ruf bi qadri taqatihi la tukallafu nafsun illa wus'aha taqatuha la tudara walidatun bi waladiha bisababihi bi an tukraha ala irdaihi idam tana'at wala yudaru mauludun lahu biwaladihi ay bisababihi bi an tukallafa fawqa taqatihi wa idafatul walad ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil isti'taf wa 'alal warisi ay warithil ab wa huwa asabi ay ala walihi fi malihi misru dzalik alladhi 'alal ab lil walidah min rizqi wal kiswah fa in arada al walidani fisalan antarodin minhuma, kalau kedua orang tua menghendaki nyapih atas dasar ridho dari kedua orang tua dan musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa ya. Maka di antara nyapih itu doanya bisa diambil dari burdah itu ya, yang redaksinya an-nafsu katifli in tuhmilhu sabba ala khubir radai illam taftimhu yang fatimi. Itu bacakan di makanan yang mau disuapkan kepada si bayi itu ya, biar dia kesapih ya, berhenti dari menyusu terhadap ibunya. Fa in arada al-walidani fisalan fitoman lahu qoblal haulaini sadiran antarodin ittifaqin minhuma wa tasyawurin bainahuma litazhara maslahatu sobi fihi fala junaha alaihima fi dzalik wa in aradatum khitabun lil aba antastardiu auladakum maradi'a ghairul walidat fala junaha alaikum fihi idza sallamtum ilaihinna ma ataitum ay aradtum ita'ahu lahunna minal ujrah bil ma'ruf bil jamil ka tayyibin nafsi wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir la yakhfa alaihi syai'un minhu. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Walladzina yutawaffawna yamutuna minkum wa yazaruna yatrukuna azwajan yatarabbasna ayliyatarabbasna bi anfusihinna ba'dahum 'anin nikah 4 ashhuri wa ashra
minal layali wa hadza fi ghairil hawamil fa iddatuhunna ayyadna hamlahunna bi ayatit talaq wal amatu ala nisfi min dzalika bisunnah fa idza balagna ajalahunna in qadat iddatu tarabbusihinna fala junaha alaikum ayyuhal awliya fi ma fa'alna fi anfusihinna minat tazayyun wa ta'arrud lil khutab. Kalau sudah masa iddahnya selesai maka dia boleh kembali berhias dan wa ta'arrud lil khutab, ya, dan menawarkan, maksudnya menerima kalau ada orang yang melamar bil ma'ruf syar'an. Wallahu bima ta'maluna khabir alimun bi bawatinihi ka zawahirihi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Bahkan yang tersembunyi itu seperti zahir, seperti nampak jelas di hadapan Allah. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kita tafsir Jalalain pada kesempatan tafsir ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci dari Blitar Magetan, Pak Ustaz. Mau bertanya 2 pertanyaan, yaitu yang satu luar dari tema. Ini bagaimana, apakah diperbolehkan ya Ustaz apabila kita suami istri sudah bercerai, sudah lama, terus habis itu sang istri dan suami itu tidak menikah lagi dengan orang lain, kan akan tetapi itu kembali rujukan kembali, apakah diperbolehkan dengan hukum Islam? Terus yang kedua, makanan di hewan yang disembelih tidak ada bacaan bismillah, itu tentunya haram ya Ustaz. Terus ini ada yang bilang apabila kita itu mau makan itu membaca bismillah dulu, apakah itu makanan yang hewan tersebut itu apakah menjadi halal? Terima kasih. Jawabannya kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang suami istri lama bercerai, waktunya lama, keduanya sama-sama belum menikah. Apakah boleh rujuk? Ya boleh ya. Selama itu tadi tolaknya bukan tolak bain. Kalau tolaknya tolak raj'i, masih tolak 1, tolak 2, walaupun jeda waktunya lama ya tetap boleh. Yang kedua yaitu hewan yang disembelih itu harusnya disembelih dengan bacaan bismillah. Kemudian bagaimana ketika tidak membaca bismillah, tidak disembelih, tidak disembelih seorang muslim, tapi ketika makan membaca bismillah ya. Ya sesungguhnya ya tetap saja itu dalilnya dalam fikih itu adalah wa takhillu zakatu kulli muslimin balighin ammayis yutiku azabakha.
halal penyembelian setiap orang muslim yang balik, yang tamyiz, yang mampu untuk menyembelih, ya. Kalau yang menyembelih orang muslim, nah itu halal makanannya itu. Ya tidak kemudian menjadikan makanan itu menjadi halal, yaitu hampir sama dengan misalnya sholat tapi memakai baju hasil gosok misalnya, ya sholatnya tetap sah tapi diterima dan tidaknya lah itu yang menjadi pertanyaan lah itu. Maka pastikan apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal, karena dawuh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, kul masyita fabimislihi ta'malu, makanlah apa yang kamu kehendaki, maka dengan hal yang sama kamu akan beramal. Artinya kalau yang dimakan adalah sesuatu yang halal, munculnya di perbuatan juga yang baik-baik. Tapi kalau yang dimakan adalah sesuatu yang haram, munculnya di perbuatan juga yang tidak baik. Begitu, semoga bermanfaat. Ustaz, tolong jelaskan itu talak bain itu napa nggih? Ngapunten kula dereng paham. Nggih, ngapunten. Tadi sudah saya terangkan bahwa tolak itu ada dua macam, ada tolak roji'i, ada tolak bain. Tolak roji'i itu tolak yang masih memungkinkan untuk melakukan rujuk atau kembali lagi, ya. Ketika tolak itu masih terjadi satu atau dua, maka yang ketiga ini namanya tolak bain. Tolak bain itu si suami atau istri itu tidak bisa rujuk lagi kecuali sudah menikah dengan orang lain dan berhubungan suami istri dengan orang lain tersebut dan kemudian berpisah, kemudian baru rujuk dengan suami istri yang lama itu tadi. Itu namanya tolak roji'i, ya. Tolak bain, ya. Kalau tolak roji'i itu 1, 2 itu namanya tolak roji'i. Kalau yang ketiga itu tolak bain. Kalau melihat konsekuensinya seperti itu, maka jangan sampai kita mudah-mudah untuk mengatakan minta cerai, atau yang laki-laki juga gitu, marah-marah dikit-dikit cerai dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dipahami, Bu? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, melanjutkan tentang makanan halal dan haram yang tadi. Apakah ada amalan khusus untuk melawan cobaan perasaan dan hawa nafsu? Padahal sudah meninggalkan makanan-makanan dan minuman-minuman haram seperti makanan daging di Taiwan itu kan haram, udah ditinggalkan bahkan udah dalam waktu yang lama, tapi kenapa tetap punya cobaan perasaan dan hawa nafsu? Mohon bimbingannya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan seseorang untuk berusaha dekat kepada Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama bisa sesama makhluk, yang kedua bisa hal-hal yang bersifat duniawi, yang ketiga bisa setan, yang keempat bisa nafsu, yaitu. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan ilham, ya, kepada manusia taqwaha dan fujuraha. Takwa dan fujur, kebaikan dan keburukan, positif dan negatif, itu selalu ada pada diri manusia. Tinggal yang mengendalikan apa? Mengendalikan ilmu kita, yang mengendalikan akal kita. Maka manusia itu kalau dikendalikan oleh nafsunya bisa lebih rendah daripada hewan, tapi kalau bisa menundukkan nafsunya bisa lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu, setan tidak punya akal, itu manusia punya nafsu, punya akal. Nafsu ini untuk ngegas, akal untuk ngerem. Nah, itu jadi harus kapan ngegas, kapan ngerem itu harus bisa mengatur itu semua, ya, itu. Maka nafsu itu ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang
mutmainnah ya. Itu jadi yang bisa mengendalikan ya diri kita sendiri, dituntun oleh ilmu yang kita dapatkan, dituntun oleh akal kita ya. Karena kalau orang dikendalikan oleh nafsunya, kal an'am bal hum adol, bisa lebih seperti hewan atau bahkan lebih sesat ya. Manusia kadang kalau kasus-kasus kriminal itu kadang anaknya sendiri dianiaya, anaknya sendiri, macam-macam. Bisa lebih rendah daripada hewan. Padahal hewan kadang tidak ada yang seperti itu. Maka amalannya apa? Amalannya ya bagaimana agar kita bisa mujahadatun nafas, perang melawan hawa nafsu diri kita. Saat Rasulullah bersabda raja'na min jihadil akbar ila jihadil akbar. Kita barusan pulang dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat bertanya, loh ini korbannya yang meninggal banyak kok dikatakan perang kecil, lalu apa yang dimaksud perang besar? Yaitu jihadun nafas, perang melawan hawa nafsu. Nafsu yang ngajak males-malesan diperangi, males ngaji, males ibadah diperangi ya. Itu namanya mujahadatun nafas, riyadatun nafas, melatih jiwa kita, memerangi jiwa kita. Yaitu memang berat, tapi itulah tugas kita sepanjang hayat ya. Kadang kita menang melawan nafsu, maka pertahankan. Kadang kita kalah, jangan terus-terusan kalah, segera bangkit ya. Itu begitu. Memang manusia ya seperti itu ya. Tidak ada yang lurus baik kecuali Rasulullah. Kita sebagai manusia biasa ada baiknya, ada buruknya, karena ada potensi untuk keduanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Saya Soin Mariani dari Magetan. Saya mau bertanya, ada titipan ini. Ada suami istri, ini suaminya dari awal nikah itu sering mengucapkan kata cerai. Bahkan umur pernikahan mereka udah sekitar 20 tahun lebih. Jadi udah sering banget setiap kali ada masalah sedikit pun bilangnya cerai, cerai dan cerai. Itu bagaimana Pak? Apakah udah termasuk talak apa gimana? Terima kasih. Tolak itu ada namanya tolak soreh, ada namanya tolak itu kinayah ya. Tolak soreh itu adalah tolak yang digambarkan dengan perkataan yang jelas. Tolak tuki, sarroh tuki, kamu saya ceraikan. Nah, itu jelas redaksinya. Tapi kalau yang kinayah itu menggunakan bahasa-bahasa, misalnya kembali kau ke orang tuamu, aku lepas kau. Nah itu, maka kalau tolak soreh itu ya jelas-jelas jatuh. Tapi kalau kemudian tolak itu kinayah, maka harus diklarifikasi apa maksud dari perkataannya tersebut. Jadi tolak itu ada soreh, ada kinayah ya. Maka dari itu jangan mudah-mudah untuk mengatakan talak ya itu. Jadi kalau secara fikih seperti itu, tapi kalau secara hukum positif yaitu memang harus di hadapan hakim melalui proses mediasi dan lain sebagainya, dan akhirnya juga ada suratnya dan seperti itu ya. Itu Ibu. Nah, sang istri ini bertanya, dia ini lebih baiknya bagaimana mengambil sikap gitu loh. Karena dari sekian banyak ustadz yang ditanya itu pendapatnya berbeda-beda. Karena kalau orang sering mengatakan cerai, itu katanya lebih baik pisah saja. Karena bilangnya katanya, udah lebih baik kita cerai gitu.
Makanya dia nanya sama saya harusnya bagaimana gitu. Saya juga kurang tahu. Terima kasih. Ya, kalau kemudian harus bagaimana, itu kembali lagi bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri apa? Tujuan dari pernikahan itu sendiri kan sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Tenang, ya, cinta, ya, kasih sayang. Ya, sepanjang pernikahannya itu dia mendapatkan hal-hal itu apa tidak, itu. Kalau kemudian dia tetap enjoy di tengah serba keterbatasan itu, ya monggo dilanjut. Tapi kalau kemudian pertanyaannya tentang status hukum, nah itu ya panjenengan bisa konsultasi kepada orang yang terkait, misalnya Pak Mudin, penghulu, atau yang berwenang terkait hukum tersebut, gitu ya. Karena memang di Indonesia ini sering terjadi dialog antara hukum fikih dan hukum positif. Hukum fikih pokok, ada ijab kabul, ada manten laki perempuan, ada saksi, ada wali, kan sah. Tapi menurut hukum positif belum sah kalau belum tercatat di kantor Kementerian Agama. Begitu juga dengan talak itu juga demikian, ya. Itu talak juga demikian. Kalau secara fikih, ya kalau sudah muncul ucapan itu, ya betul-betul jatuh. Tapi kalau secara hukum positif, itu semua harus diproses di persidangan, di hadapan hakim, melalui proses mediasi dan tahapan-tahapan. Itu ya. Kembali kepada ibu penanya, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Mintalah fatwa kepada hatimu walaupun orang lain memberi fatwa, walaupun orang lain memberi fatwa. Mantapnya lanjut atau tidak, yang bisa mengambil keputusan adalah sang pelaku sendiri yang menjalaninya. Begitu, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma tuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir, nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ja'al jami'a amalina khalisatan wa wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurahum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma ja'al auladana talamidana tilmidatina min ahlil khair wa la taj'al wayahna liswalidair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadan wa rizqi wal futuhat ya basital yabsut rizqa liman yasha wa bisut alina rizqan wasi'an min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.